Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada PPG Prajabatan Universitas Bengkulu pada mata kuliah PSE topik 4 koneksi antar materi, materi tentang experiential learning dan kaitannya dengan mata kuliah lain. Experiential learning merupakan proses belajar yang pengetahuannya diperoleh dari sebuah bentuk pengalaman yang menggabungkan pemahaman dengan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan metode belajar yang diterapkan pada peserta didik melalui isi materi pembelajaran dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk belajar melalui pengalaman guna membangkitkan semangat dalam diri peserta didik. Pada topik sebelumnya, kita sudah mempelajari experiential learning dan sudah memahami adanya 4 siklus pembelajaran dari COP, yaitu tahap mengalami, tahap refleksi, tahap berpikir, dan tahap melakukan atau berperilaku. Nah, berdasarkan siklus pembelajaran tersebut, COP kemudian mengidentifikasi beberapa gaya belajar. Terdapat 4 gaya belajar experiential learning yang dikembangkan oleh COP. Yang pertama ada divergent, kedua asimilasi, ketiga konvergen, keempat akomodasi. Yang pertama ada gaya belajar divergent. Gaya ini merupakan kombinasi elemen pengalaman konkret dan observasi reflektif. Individu dengan gaya belajar ini mencoba melihat situasi atau pengalaman dari beragam perspektif. Individu ini cenderung mengumpulkan informasi yang ada. Mereka memiliki minat sosial yang tinggi, cukup peka terhadap lingkungannya. Dalam situasi belajar, individu cenderung menikmati bekerja dalam kelompok, mendapatkan umpan balik. Individu ini cenderung terbuka terhadap saran dan umpan balik. Yang kedua, asimilasi. Gaya yang merupakan kombinasi konseptualisasi abstrak dan observasi reflektif. Individu dengan gaya belajar ini cukup terampil mengolah informasi dan dapat menjelaskan dengan logis. Secara umum, individu dengan gaya belajar ini cenderung mementingkan nilai logis ketimbang praktis. Dalam situasi belajar formal, individu ini cenderung suka membaca, melakukan analisa, dan melakukan eksplorasi ide. Kemudian, yang ketiga, konvergen, merupakan gaya belajar kombinasi konseptualisasi abstrak dan eksperimen aktif. Individu dengan gaya belajar ini akan berusaha menemukan kegunaan praktis dari teori. Individu ini cenderung mampu memecahkan masalah dengan baik. Dalam situasi belajar formal, individu dengan gaya ini cenderung melakukan simulasi dan mencoba penerapan praktis. Gaya belajar yang terakhir yaitu akomodasi, merupakan kombinasi pengalaman konkret dan eksperimentasi aktif. Individu ini cenderung belajar dari pengalaman langsung. Dalam menyelesaikan masalah, ia mencari informasi terlebih dahulu dan menggunakan cara yang sudah tersedia. Dalam kondisi belajar formal, individu cenderung menikmati bekerja dengan orang lain, menikmati kerja atau belajar di lapangan. Selanjutnya, beberapa pertanyaan mengenai experiential learning. Yang pertama, mengapa perlu melakukan observasi dan pendaftaran? Pada perkuliahan, apa kiranya topik ini juga relevan dan dapat diterapkan? Observasi pada pengembangan sosial emosional peserta didik sangatlah penting, karena untuk mengetahui perkembangan peserta didik sehingga menciptakan pembelajaran yang bermakna. Selain itu, pendidik juga dapat menyusun rencana tindak lanjut agar peserta didik yang bermasalah menjadi lebih baik dibandingkan pembelajaran sebelumnya. Yang kedua, materi lain atau mata kuliah apa yang dapat Anda terapkan bersamaan dengan mata kuliah ini? Ada
Adapun mata kuliah lain yang dapat diterapkan dalam masalah ini antara lain yang pertama PPDP, kedua Filosofi Pendidikan, ketiga PPAE, dan keempat Kurikulum Pembelajaran. Mata kuliah pertama yang terintegrasi dengan mata kuliah PSE yaitu mata kuliah PPDP, di mana pendidik harus memiliki kemampuan memahami karakteristik peserta didik sebelum menentukan pembelajaran, sehingga menciptakan pembelajaran yang bermakna dengan melakukan observasi. Kemudian, mata kuliah kedua yaitu Filosofi Pendidikan, di mana sebagai pendidik harus mampu memaknai sebuah filosofi, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pendidik harus mampu menciptakan sesuai dengan karakteristik peserta didik tanpa paksaan. Selanjutnya, mata kuliah yang ketiga yaitu mata kuliah PPA, di mana dengan mata kuliah PPA, pendidik belajar menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Selain itu, pendidik juga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, inovatif. Selain itu, pembuatan asesmen juga menarik peserta didik untuk terlibat aktif di dalam proses pembelajaran. Kemudian, yang terakhir ada mata kuliah pengembangan kurikulum. Observasi juga membutuhkan perencanaan kurikulum yang matang untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif serta perlunya koordinasi antar guru sehingga pembelajaran berjalan dengan lancar. Itulah penjelasan singkat dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.